Halo pendengar Radio Gema Edukasi, dimanapun kalian berada, berjumpa kembali kita dalam pembelajaran atau bimbingan belajar sebaya untuk hari ini. Dan hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang teks negosiasi untuk kelas 10. Dan pembelajaran ini diproduksi oleh UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Halo pendengar Radio Gema Edukasi, dimanapun kalian berada, berjumpa kembali kita dalam pembelajaran atau bimbingan belajar sebaya untuk hari ini. Dan hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang teks negosiasi untuk kelas 10. Dan pembelajaran ini diproduksi oleh UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Insan Edukasi, saat ini di studio Kak Rahma sudah bersama teman-teman kalian dari SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Ada Abizar, ada juga Jordan dan juga Kak Dewi yang nanti akan bersama-sama kita belajar di Radio Gema Edukasi bersama teman-teman yang ada di rumah. Hai, apa kabar kalian semua? Halo, baik. Oke, nah Kak Dewi ini beliau adalah guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 2 Bandar Lampung dan telah bersiap untuk menjelaskan materi tentang teks negosiasi. Bagaimana yang ada di rumah? Kalian juga sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini? Yuk kita simak bersama. Halo teman-teman yang ada di rumah. Bersama Kak Dewi kita akan belajar tentang materi kelas 10 yaitu tentang teks negosiasi. Pada teks negosiasi mungkin kalian sudah pernah mendengar kata-kata nego. Nah, tidak jauh seperti yang mungkin pernah kalian lakukan sesama teman, dengan orang tua mungkin, yaitu yang berisikan tentang nego, yaitu bernego antara satu pihak dengan pihak yang lain. Teks negosiasi seperti yang kalian pernah ketahui adalah sebuah teks yang berisi interaksi sosial antara satu pihak dengan pihak lain yang disebabkan oleh adanya suatu kepentingan yang berbeda atau saling bertentangan. Dan hal ini mengharuskan adanya sebuah penyelesaian atau keputusan agar dapat tercapai suatu kesepakatan antara kedua belah pihak. Bagaimana ini dengan Abizar dan Jordan? Apakah untuk negosiasi mungkin ingin memberikan contohnya atau mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan tentang negosiasi ini? Kak Dewi, saya di sini dengan Jordan ingin memberikan contoh bagaimana teks negosiasi di dalam kelas. Contoh teks negosiasi kali ini isinya tentang salah satu teman yang ingin meminjam catatan kepada temannya karena besok akan mengadakan ulangan MTK. Hei, minjem catatan kamu dong. Untuk apa? Saya mau belajar nih, besok kan ada ulangan MTK. Hah? Ulangan? Iya, kamu gak tahu. Minjem ya. Gak boleh, kan saya juga mau belajar. Tapi catatan saya hilang. Pokoknya gak mau, gak bisa. Ya, terus kayak mana dong kalau seperti ini? Boleh sih, tapi syaratnya nanti kamu ajarin saya 1 bab penuh. Oke deh, saya mau ngajarin kamu 1 bab penuh, tapi kamu pinjamkan saya catatan kamu ya? Iya, oke, baiklah. Oke. Demikianlah contoh yang telah disampaikan oleh Abizar dan Jordan. Kak Dewi boleh sedikit bertanya ya kepada kalian berdua. Apa sih sebenarnya tujuan yang ingin dicapai pada kegiatan tadi? Mungkin dari Abizar, silakan. Jadi tujuan teks negosiasi ini adalah di mana temannya ingin meminjamkan buku kepada
temannya di mana dia ingin mengikuti ulangan dan dia akan belajar melalui buku tersebut. Tetapi temannya tidak mau meminjamkan karena ia pun mau belajar. Ada satu syarat, dia ingin meminjamkan. Temannya tersebut harus bisa mengajarkannya satu bab penuh tentang pelajaran yang ingin diujikan nanti. Mungkin Jordan ingin menambahkan tujuan dari negosiasi tersebut. Sepertinya masih ada satu hal yang belum tersampaikan oleh Abizar. Kalau begitu, di dalam teks negosiasi juga dapat disebut sebagai teks di dalamnya berisi proses untuk mencapai suatu persetujuan atau kesepakatan di sini antara Abizar dengan Jordan. Ya, dalam elemen tertentu seperti bekerja sama dan kompetensi. Apakah kedua belah pihak di dalam negosiasi tersebut memiliki hak yang sama? Antara di sini berarti antara pihak Abizar dengan pihak Jordan, di mana sama-sama memiliki kepentingan. Jordan mungkin? Menurut saya, Jordan dan Abizar memiliki hak yang sama. Berdasarkan kesepakatan tadi, Jordan mendapatkan penjelasan materi dari Abizar dan Abizar mendapatkan pinjaman buku dari Jordan. Oke, sehingga di sini Kak Dewi bisa mengatakan bahwa antara Abizar dengan Jordan memiliki hak yang sama dan memiliki suatu kepentingan yang akhirnya mendapatkan solusi. Ya. Dari contoh kemudian apa yang disebut dengan teks negosiasi, maka sekarang kita akan berbicara tentang struktur dari negosiasi tersebut. Oke, silakan Abizar dan Jordan untuk menyampaikan struktur dari contoh teks negosiasi yang sudah disampaikan tadi. Silakan. Struktur dari teks negosiasi tersebut adalah yang pertama, teks negosiasi mempunyai struktur pembukaan, isi, dan juga yang terakhir adalah penutup. Pembukaan ini berisi mengenai basa-basi atau pengendalian diri, salam, dan sapa yang bertujuan sebagai pengiring topik. Pembukaan pada teks negosiasi yang tadi adalah minjam catatan kamu dong. Itu sudah termasuk basa-basi. Sedangkan isi merupakan bagian isi teks negosiasi mengenai inti pembahasan. Bagian isi dalam teks negosiasi ini terbagi menjadi dua, yaitu penyampaian materi serta tawar-menawar dan penyelesaian masalah. Pada teks negosiasi yang tadi, yang berupa isi adalah, contohnya, saya mau belajar nih, besok kan ada ulangan MTK. Kemudian, kan saya juga mau belajar, tapi catatan saya hilang. Minjem dong. Itu sudah termasuk terjadi proses kesepakatan. Struktur yang ketiga yaitu penutup. Penutup berisi kesepakatan antara pihak-pihak yang berkepentingan. Pada struktur penutup sudah terjadi kesepakatan dan kesimpulan dari teks tersebut, yaitu, boleh sih, tapi syaratnya nanti kamu ajarin aku satu bab penuh ya, mengenai materi yang akan diulangkan. Oke deh, itu sudah terjadi kesepakatan. Ternyata sebuah teks negosiasi adalah sebuah teks yang sangat menarik. Karena teks ini sering dilakukan atau kalaupun tidak sering, pernah dilakukan di kelas. Teman-teman yang ada di rumah mungkin juga sering melakukan negosiasi, baik itu dengan teman, dengan orang tua. Kalau sedang ada maunya, yaitu menginginkan sesuatu, pasti ada di sini tawar-menawar antara kalian dengan orang tua kalian. Sehingga rasanya tidak asing lagi deh untuk teks negosiasi ini. Pada teks negosiasi, tujuan dari teks negosiasi adalah untuk memperoleh jalan keluar yang berupa kesepakatan antara pihak yang berkepentingan. Contoh oleh Abizar dan Jordan sudah diberikan, mereka memiliki
kesepakatan, kemudian mereka juga memperoleh jalan keluarnya. Yaitu jalan keluar yang diperoleh oleh Abizar adalah dengan setuju untuk mengajarkan Jordan materi yang akan dijadikan bahan ulangan besok. Kemudian yang kedua adalah untuk mempersatukan perbedaan pendapat yang ada antara pihak-pihak yang berkepentingan. Di manakah letak perbedaan pendapat tadi? Mungkin tolong Abizar bisa sedikit menyampaikan. Perbedaan pendapat pada teks tersebut adalah Abizar ingin meminjam buku dari Jordan untuk ulangan MTK esok hari. Tetapi di mana Jordan juga ingin mengikuti ulangan. Jadi ia membutuhkan buku tersebut. Oke, baik Abizar. Di sini pada tujuan yang kedua yaitu untuk mempersatukan perbedaan pendapat. Mungkin Jordan bisa memberikan contoh pada kalimat negosiasi tadi, yaitu mempersatukan perbedaan pendapat. Silakan Jordan. Jadi contoh mempersatukan perbedaan pendapat yang ada antara pihak-pihak berkepentingan yang ada di teks negosiasi tadi adalah boleh sih, tapi syaratnya nanti kamu ajarin aku 1 bab penuh. Itulah tadi sedikit pembahasan tentang negosiasi, walaupun di sini untuk sebuah teks negosiasi kita tidak boleh lepas dari ciri-ciri teks tersebut, yaitu menentukan solusi untuk menjadi sarana penyelesaian masalah. Dalam negosiasi selalu ada kesepakatan ataupun apakah dia sepakat atau tidak sepakat, itu ada. Kemudian menghasilkan kesepakatan atau perjanjian kalau memang terjadi kesepakatan. Yang ketiga, menghasilkan penyelesaian yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Tadi sudah dijelaskan oleh Abizar maupun oleh Jordan. Kemudian memprioritaskan atau menitik beratkan pada kepentingan bersama, bukan kepentingan individu. Yang terakhir adalah memiliki tujuan praktis, yaitu sebagai media penghasil kesepakatan yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Demikianlah teman-teman di rumah, pembicaraan kita, pembahasan kita tentang teks negosiasi yang pada kali ini juga sudah diberikan contoh oleh Abizar dan Jordan. Semoga dapat menambah wawasan teman-teman di rumah tentang teks negosiasi yang kalian dapatkan di kelas 10. Dan teks negosiasi ini juga setidaknya dapat berguna bagi kalian karena kalian juga kalau di sekolah sering ya Abizar, Jordan melakukan nego dengan guru ya kalau seandainya ada ulangan. Iya Kak Dewi. Iya Kak Dewi. Dengan nego di sini harus menggunakan bahasa yang baik. Maksud bahasa yang baik, bahasa tersebut pastinya adalah yang santun. Karena bahasa yang santun tidak akan menimbulkan suatu konflik dengan lawan bicaranya. Nah, ini yang harus teman-teman jaga karena berbahasa Indonesia itu sebenarnya mudah. Tapi pada kenyataannya untuk melakukan atau menggunakan bahasa Indonesia yang baik, tidak hanya baik, tentu saja benar, karena baik belum tentu benar. Yang baik dan benar itu perlu pembelajaran, perlu latihan, sehingga tidak terjadi miskomunikasi antara kalian mungkin ya, antara teman-teman di rumah dengan orang tua, dengan guru, dengan teman yang lain. Bagaimana teman-teman di rumah? Apakah sudah menambahkan wawasan kalian tentang teks negosiasi yang telah diberikan oleh teman kalian yaitu Abizar dan Jordan? Teman-teman di rumah mudah-mudahan ya masih bersemangat untuk mendengarkan materi bahasa Indonesia kali ini. Demikianlah teks negosiasi yang kita pelajari kali ini. Baiklah, nanti
kita akan berbicara masih terkait dengan teks negosiasi, yaitu kaidah kebahasaan yang dipergunakan di dalam teks negosiasi. Pendengar Radio Gema Edukasi, dan nanti kita akan lanjutkan kembali mengenai kaidah kebahasaan. Jadi tetaplah di sini di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Kita kembali lagi dalam bimbingan belajar sebaya yang diproduksi oleh UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, dan di sini sudah bersama teman-teman kita dari SMA Negeri 2 Bandar Lampung, yaitu Abizar dan juga Jordan, juga Kak Dewi yang akan melanjutkan kembali tentang kaidah kebahasaan. Oke, teman-teman yang ada di rumah, terima kasih kalian masih setia bersama kami untuk mendengarkan bimbingan belajar sebaya ini, dan kita lanjutkan pembelajaran kita. Hai teman-teman, kita bertemu kembali masih di dalam teks negosiasi. Pada teks negosiasi di sini, selain harus memperhatikan struktur teks negosiasi dalam membuat teks ini, kita juga harus memperhatikan kaidah kebahasaan negosiasi agar negosiasi berjalan dengan baik. Berikut Abizar dan Jordan nanti akan membahas secara lebih terinci, yaitu mengenai kaidah kebahasaan teks negosiasi secara umum. Kak Dewi akan sampaikan bahwa secara umum kaidah kebahasaan teks negosiasi itu ada 9 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah dimulai dengan argumen yang terkuat dengan didukung oleh sebuah fakta. Maksudnya adalah mulai teks negosiasi dengan sebuah teks yang benar-benar dapat dibuktikan kebenarannya agar argumen kita semakin kuat di mata pihak mitra. Baiklah teman-teman di rumah, ada Abizar dan Jordan yang mungkin bisa menjelaskan secara rinci apa sebenarnya maksud dari langkah pertama kaidah kebahasaan untuk teks negosiasi ini. Silakan. Oke, jadi di mana disebut tadi oleh Kak Dewi, yaitu argumen yang terkuat dengan didukung oleh sebuah fakta. Contohnya adalah, saya akan meminjam buku kamu, tapi saya akan juga mengajarkan kamu untuk materi selanjutnya. Itu di mana dia memiliki argumen bahwa dia akan meminjamkan, dengan ganti dia akan mengajarkan orang tersebut apa yang akan diulangkan nanti. Jadi argumennya termasuk kuat karena didukung fakta yang logis dan bisa dibuktikan. Kemudian juga, kenapa dikatakan benar-benar dapat dibuktikan kebenarannya? Argumen ini dapat secara logis, dapat disampaikan atau diwujudkan dengan kegiatan yang benar-benar terjadi di dunia nyata. Jordan mungkin akan menambahkan penjelasan dari Abizar tadi. Saya kira cukup, Kak. Baiklah. Kemudian kaidah kebahasaan yang kedua. Dalam satu waktu tidak menyajikan lebih dari 3 argumen. Jordan mungkin mau menjelaskan apa maksudnya tidak boleh lebih dari 3 argumen. Maksudnya, dalam satu waktu tidak boleh menyajikan lebih dari 3 argumen. Dalam sekali bernegosiasi, sebaiknya kita jangan menyampaikan lebih dari 3 argumen, agar negosiasi itu tidak berbelit-belit. Oh, jadi rupanya dalam negosiasi itu yang dibutuhkan adalah satu argumen sehingga akan mendapatkan satu kesepakatan. Kalau lebih dari satu argumen, mungkin malah terjadi sesuatu ya yang tidak kita harapkan. Begitu ya Jordan ya? Iya. Mungkin Bizar mau menambahkan atau mungkin setuju saja dengan pernyataan Jordan tadi? Oke, saya mau menambahkan yang dikatakan tidak berbelit-belit. Mengapa tidak harus berbelit-belit? Karena bisa mencapai kesimpulan pada kesepakatan argumen dan juga negosiasi tersebut. Baiklah, di sini agar negosiasi tidak berbelit-belit. Maksudnya adalah agar mendapatkan
satu kesepakatan yang sama. Mungkin sedikit Kak Dewi tambahkan ya. Jadi yang dimaksud tidak berbelit-belit seperti yang Abizar tadi sampaikan, argumen apa yang kita sampaikan itu langsung pada maksud ya, langsung pada tujuan, sehingga lawan bicara atau pihak kedua itu tidak mengalami kesulitan, tidak mengalami kebimbangan untuk dapat menentukan suatu kesepakatan. Halo teman-teman di rumah, bagaimana? Masih semangat untuk mendengarkan penjelasan dari Kak Dewi, Abizar, dan Jordan? Ya, mudah-mudahan masih bersemangat sehingga ini dapat menambahkan pengetahuan teman-teman yang nantinya atau mungkin pada saat ini materi negosiasi itu sedang dipelajari. Baiklah, untuk kaidah yang ketiga. Argumen itu harus dibangun dengan hati-hati, mengikat dan logis. Apa maksudnya di sini harus hati-hati, kemudian mengikat, ditambah lagi dengan logis tadi? Silakan Abizar dijelaskan untuk teman-teman di rumah. Jadi di mana dimaksud di sini logis, mengikat, dan juga harus hati-hati. Argumen yang kita sampaikan atau janji kepada orang tersebut harus bisa diwujudkan dengan logis di dunia nyata. Contohnya, jika kita menjanjikan seseorang untuk membangunkan ia candi, itu tidak mungkin terwujud, maka argumen tersebut tidak logis. Jika dia memungkinkan, misalnya contohnya, saya akan mengajarkan kamu besok hari, itu mungkin logis karena itu secara logika dapat dikerjakan oleh orang. Seperti itu. Itu yang dimaksud dengan logis ya, bahwa logis adalah sesuatu yang dapat dikerjakan terutama di dunia nyata ini, karena kita hidup di dalam dunia nyata, bukan di dalam mimpi. Walaupun teman-teman di rumah juga harus memiliki mimpi. Mimpi itu harus akan kalian wujudkan dalam bentuk hasil, yaitu hasil belajar yang memuaskan. Kalau tadi logis maksudnya adalah seperti yang telah disampaikan oleh Abizar, maka bagaimana dengan hati-hati di sini? Siapa yang ingin menjelaskan? Abizar atau Jordan? Ayo, ya Jordan. Abizar, silakan. Oke Kak Dewi, saya akan menjelaskan. Hati-hati di sini berarti kita harus berhati-hati dalam menyampaikan argumen. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di mana dalam menyampaikan argumen harus logis dan kita pun mampu untuk memenuhi argumen yang kita sampaikan atau syarat yang akan kita penuhi untuk mendapat apa yang kita inginkan dalam teks negosiasi tersebut. Terima kasih. Oke, Abizar tadi, tetapi Abizar masih belum mengemukakan bahwa kehati-hatian ini apakah berhubungan dengan pilihan kata, Abizar? Di sini oleh Abizar tadi belum disinggung tentang bagaimanakah penggunaan bahasanya, yaitu mungkin pada pilihan kosakata, pilihan diksi, pilihan kata ya. Jordan akan menambahkan? Ya, maksud dari argumen yang harus dibangun dengan hati-hati, maksudnya adalah jangan sampai lawan bicara kita tersinggung dengan kalimat yang kita sampaikan kepada dia. Artinya kita harus menggunakan kalimat yang sopan dan santun dalam memberikan argumen yang akan kita berikan kepada lawan bicara kita. Oke. Ada satu hal lagi nih yang belum. Kan tadi 3 katanya. Logis, hati-hati, dan mengikat. Berarti masih ketinggalan 1 dong, yaitu mengikat. Apa maksudnya mengikat? Abizar tadi sudah menyampaikan tentang logis, kemudian kehati-hatian. Bagaimana dengan yang mengikat ini, Abizar? Kata mengikat di sini yaitu kita harus memiliki argumen yang dapat membuktikan bahwa membuat orang tersebut terikat atau mempercayai argumen kita, bahwa dia juga mendapatkan keuntungan dari apa yang kita katakan. Contohnya, saya akan memberikan kamu rumah
jika kamu dapat menyelesaikan atau kamu dapat memberikan saya bantuan dana sekitar berapa-berapa. Sehingga dia mendapatkan apa yang dia inginkan, dan orang yang ingin menyampaikan argumen atau negosiasi tersebut juga mendapatkan apa yang dia mau dari orang tersebut. Sehingga saling mendapat keuntungan atau hak yang sama. Oke, jadi mengikat di sini maksudnya kalau saya kemukakan A, nanti lawan bicara saya atau pihak kedua akan menyetujui sesuai dengan kesepakatan yang mengikat pernyataan tersebut. Bagaimana teman-teman? Ternyata belajar bahasa Indonesia itu menarik ya. Jangan kemudian menjadi ngantuk, tetapi justru belajar bahasa Indonesia itu pelajaran yang sangat menarik karena banyak hal yang selama ini kita lakukan, tetapi kita tidak tahu sebenarnya apa sih yang sudah kita lakukan. Istilahnya dalam bahasa Indonesia apa namanya. Nah, sedikit demi sedikit kita belajar tentang hal tersebut. Kemudian yang keempat yaitu menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Mungkin tadi oleh Jordan sudah disinggung ya tentang bahasa yang santun, yaitu bahasa yang tidak akan menimbulkan ketersinggungan kepada lawan bicara atau pada pihak yang kedua. Tapi mungkin akan dijelaskan juga secara rinci oleh Abijar atau Jordan, silahkan. Maksud dari hal yang keempat yaitu menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Benar, seperti apa yang saya bilang tadi, agar lawan bicara kita tidak tersinggung terhadap argumen yang kita berikan terhadapnya, dan akan terjadi sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak. Kemudian kaidah yang kelima, selalu memberikan alasan terhadap setiap keputusan yang diberikan mitra bila kita menentang atau menerima keputusan tersebut. Oke, bisa Abijar jelaskan secara singkat saja nih, maksudnya memberikan alasan pada setiap keputusan. Seperti tadi, teks tadi bahwa keputusan dari Jordan adalah mau meminjamkan buku. Nah, bagaimana ini? Memberikan alasan, tapi dengan alasan. Kan begitu ya tadi ya? Oke, silakan, singkat saja. Memberikan alasan pada setiap keputusan yang diterima atau ditentang terhadap mitra, yaitu contohnya adalah saya akan memberikan kamu buku catatan saya dan meminjamkan buku catatan saya jika kamu bisa menjelaskan saya atau memberikan penerangan tentang materi yang akan diulangkan esok hari. Seperti itu. Baiklah, jadi di sini ada suatu alasan yang diberikan. Oke. Kemudian langkah selanjutnya selalu memberikan respon yang tepat terhadap apa yang telah disampaikan oleh mitra. Memang di dalam sebuah negosiasi maupun di dalam berkomunikasi kita harus selalu memberikan respon yang tepat. Artinya pada saat kita setuju dengan pernyataan yang telah dikemukakan oleh mitra bicara kita, maka kita akan memberikan respon apakah setuju atau tidak. Mungkin begitu ya. Kita lanjut kepada meminta mitra untuk menjelaskan alasan terkait persetujuan yang dilontarkan. Tadi sepertinya pada kalimat yang keberapa itu ada ya, bisa disampaikan? Jordan, silakan. Maksudnya meminta mitra untuk menjelaskan alasan terkait persetujuan yang dilontarkan, kita bisa lihat dialog yang tadi yang terdapat dalam kalimat seperti ini. Boleh sih, tapi syaratnya nanti kamu ajarin aku 1 bab penuh. Kemudian yang ke-8, tidak menyela argumen pihak mitra, tetapi mendengarkan dan mencari titik yang harus digarisbawahi agar dapat menerima dan mengerti secara baik sehingga dapat merespon dengan baik. Mungkin Kak Dewi mau sedikit menjelaskan saja secara singkat. Dalam setiap kita berkomunikasi, tugas mitra atau lawan bicara adalah mendengarkan sebaik-baiknya apa yang disampaikan oleh si pembicara. Sebagai pembicara yang baik, maka kita tidak boleh menyela apa yang sedang dilakukan
dilakukan oleh pembicara. Itu apabila kita memposisikan diri sebagai pendengar yang baik. Dalam hidup kita memang harus seperti itu. Kita tidak boleh menyela. Kita harus mendengarkan sehingga nanti akan menjadi tepat keputusan kita dalam setiap langkah yang akan kita jalani. Kemudian yang ke-9, hasil kesepakatan tidak merugikan kedua belah pihak. Oke, dari teks tadi apakah Jordan dan Abizar itu tidak ada pihak yang merasa dirugikan? Tidak ada kerugian yang terjadi dalam teks negosiasi tersebut karena ada kalimat yaitu boleh tapi syaratnya kamu ajarin aku 1 bab penuh, di mana jika dia mengajarkan dan dia mendapatkan catatan, mereka sama-sama untung dan mendapatkan hak yang sama. Demikianlah kaidah kebahasaan di dalam teks negosiasi. Teman-teman di rumah, sebenarnya masih banyak materi di dalam teks negosiasi, tetapi mungkin itu akan Kak Dewi sampaikan pada kesempatan yang akan datang. Untuk kesempatan kali ini teks negosiasi kita cukupkan membahas pada struktur, ciri, tujuan, dan kaidah kebahasaan. Oke, teman-teman di rumah, sampai bertemu lagi pada materi yang akan datang. Baik pendengar Radio Gema Edukasi, bagaimana semakin banyak pengetahuan yang kita dapatkan dan semakin jelas juga mengenai teks negosiasi ini. Mudah-mudahan kalian dapat mencobanya di rumah atau juga bersama teman-teman mencoba pembelajaran tentang teks negosiasi ini. Baik, kita rehat dan nanti kita akan kembali lagi. Tetaplah di sini di Bimbingan Belajar Sebaya. Masih di Bimbingan Belajar Sebaya di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua, dan sampailah kita pada penguatan tentang materi kita hari ini mengenai teks negosiasi, dan Kak Dewi akan memberikan penguatan catatan yang penting untuk kalian ingat di pembelajaran hari ini. Teman-teman yang masih setia pada Radio Gema Edukasi, pada materi kali ini yang perlu kalian perhatikan adalah bahwa dalam teks negosiasi kita harus mengingat yaitu struktur teks negosiasi secara umum tentang pembukaan, isi, dan penutup. Kemudian selain struktur tersebut, maka tujuan kita membuat sebuah teks negosiasi itu apa? Apakah kita tujuannya untuk mencapai suatu kesepakatan atau mungkin memiliki tujuan yang lain? Kemudian selain tujuan juga ada ciri-ciri. Apabila kita membuat sebuah teks negosiasi, kita harus perhatikan dulu ciri-ciri dari sebuah teks negosiasi, karena di sini banyak hal yang harus kalian perhatikan, bahwa di sini ada menentukan solusi, menghasilkan kesepakatan, dan lain-lain seperti yang telah disampaikan tadi. Teman-teman tersayang, yang tidak kalah pentingnya adalah kaidah kebahasaan di dalam teks negosiasi. Kita patut menjunjung tinggi bahasa Indonesia, maka pada saat membuat sebuah teks negosiasi, kalian harus perhatikan juga pemakaian bahasanya. Salah satu dari kaidah kebahasaan dalam teks negosiasi adalah sopan serta santun. Maksudnya, dalam memberikan suatu atau dalam mencari suatu kesepakatan, tidak boleh ada paksaan, kemudian kita menggunakan bahasa yang jangan sampai menyinggung perasaan mitra bicara kita dan lain sebagainya. Itulah tentang teks negosiasi. Baik, terima kasih untuk Kak Dewi, Abizar, juga Jordan yang telah hadir di Radio Gema Edukasi untuk sama-sama belajar dengan teman-teman kita yang ada di rumah. Mudah-mudahan pembelajaran kita bermanfaat untuk kita semua dan kalian semua juga dapat memahami tentang teks negosiasi ini. Insan Edukasi, sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk pembelajaran bahasa Indonesia hari ini tentang teks negosiasi.
Dari Gedung UPTD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Radio Gema Edukasi berbagi ilmu untuk semua, mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan perhatiannya. Sampai jumpa.